Welcome back to my channel. Oke guys, kali ini saya mau naik bandros guys, di haltenya bandros. Oke, ini tepatnya di Masjid Agung ya, di alun-alunnya banget guys ya. Ini di sebelah kanannya ya. Nah, di sini tuh masih sepi guys. Cuman katanya sih saya udah nanya tadi mobil-mobil bandrosnya lagi pada keliling guys. Jadi wajar lah ya kalau di sini sepi. Oke, kayak gimana ya? Ini pengalaman pertama saya sih naik bandros ya. Gimana rasanya dan juga kemana aja kelilingnya, kita langsung aja check it out. Udah sekitar 10 menitan guys ya, cuman belum datang aja nih si bandrosnya nih. Berapa menit sekali ya? Saya lupa nanyain. Masih sepi guys, nggak ada orang yang nunggu juga nih. Sudah nampak guys ada orang-orang ya. Apakah di sini nanti orang yang ini nanti naik bandros? Kurang tahu ya. Nah, ini ada Transmetro koridor 3 ya. Wih. Ini malah ada bis lagi. Lebih panjang Cibiru. Oke guys, ternyata sudah datang ya tuh. Ternyata berhentinya nggak di halte sini guys, nggak di halte sini ya. Dia berhentinya di sekitaran sini nih. Oke, kita langsung naik aja. Kayaknya udah penuh juga ini kan. Oh ya, Bandung Tour on bus. Nah, ini ada beberapa bis juga guys. Oh. Oke, ini ada 1, 2, ini konvoy kayaknya ya. Ada 3 sampai ke belakang guys. Oke, kita langsung aja naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bayarnya itu sekitar 20 ribuan aja per orang ya. Nah, ini sama si mamang-mamang ini guys. Kita giginya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai berangkat ya guys ya. Ini ada pemandunya juga. Ya, selamat siang semuanya. Siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adanya udah nggak tahan pengen jalannya. Apa-apa, kenapa nggak jalan-jalan katanya gitu ya? Ya, hari ini kita akan jalan-jalan pakai bandros, kurang lebih waktu yang diperlukan sekitar 2-3 hari lah cukup ya Bu. Kalau 1 minggu Bu. Lumayan kalau satu minggu ya. Ada berapa lama jalannya? Ya, kurang lebihnya sekitar 40 menitan kita akan jalan-jalan dengan saya sebagai tour guide di sini. Nama saya Iis, ditemani oleh rekan saya ada Kang Ujek. Jadi kita akan jalan-jalan pakai bandros, ngapain aja. Tentu saja Iis akan cerita tentang sejarah juga, tempat kuliner, dan ada cerita urban legend atau cerita-cerita horor di kota Bandung. Ya, yang suka horor nggak? Suka, keren ya. Baik, di sini ada yang dari luar kota Bandung. Dari mana Teh? Dari Jakarta. Dari Bogor. Oh, kalau ini yang di depan dari mana? Dari Bandung. Yang di belakang dari Cilegon. Oh iya, ada Cilegon. Coba pohon yang naik jauh ya guys ya. Tengok dulu sebelah kanan. Ada yang tahu nggak ini tempat apa? Ada jawab tempat apa ini deh? Tempat apa deh? Ini nih. Tempat parkir dong Bu. Cuma itu dulu adalah bekas parkirnya kuda atau tempat pemberhentian kuda, namanya istal kuda, dalam bahasa Sunda namanya Banjai, dan dijadikan memakai nama jalan ini. Oh iya, ini jalan Banjai guys. Banjai diambil dari yang tadi. Nah, kalau sebelah kanan ada, boleh lihat. Tuh, di sebelah kanan ada apa sayang? Tuh, ada patungnya Soekarno. Mana nih? Dan Oh, itu, di sini ya, kenapa ada patung Soekarno? guys. Karena di sinilah Di dalam dulu guys. bekas penjara Banjai. Dan 1871 penjara ini dikhususkan untuk kriminal kelas bawah. Jadi yang hukumannya itu di bawah 1 tahun. Tapi kenapa tahun 29 Soekarno dimasukkan ke sini? Karena Soekarno mendirikan Partai PNI dan itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Kalau Akang Teteh masuk ke dalam bisa melihat bagaimana kamar dari Soekarno hanya 1,5 meter saja, tidak ada ventilasinya. Terus kalau buang air besar gimana? Pakai kali bekas kue. Cuman saya lupa nanya kalinya bekas pongguan atau regal tuh, saudara ya. Dan ini bekas menara pengawasnya yang putih. Nah ini, sayang tahun 83 dibongkar
Karena kalau tidak dibongkar ini bisa jadi museum sebetulnya ya. Karena memang pada saat itu pemerintah kota katanya memerlukan tempat berniaga. Kemudian ini namanya Jalan ABC. Awas jangan berpikir kopi apalagi sirup, karena ABC ini diambil dari etnis yang ada di sini. Pada saat itu A-nya adalah Arab, B-nya adalah bumi putra orang kita, C-nya adalah orang Chinese. Jadi ada 3 etnis tuh ya, makanya ada di Pasar Baru, ada daerah Arabnya dan ada daerah kitanya. Kemudian kalau belum ke Bandung, yang namanya ke Bandung pasti selalu berkunjung ke Jalan Braga. Kalau kita Ini ke kita mau masuk nih. Yogyakarta pasti mau ke Jalan Kita mau Malioboro. masuk ke Braga, guys. Kalau ke Jakarta pasti kudu foto di depan Monas katanya gitu ya. Nah, kenapa namanya Jalan Braga? Ya, ada yang tahu? Nah, ini Boleh Braga, kita guys. bisa jawab. Saya pernah persilakan kasih duluan. Nah, konten juga di sini, jadi pernah kenapa nih. diberi nama Jalan Braga? Braga ini dalam bahasa Sunda dari kata ngabaraga atau mengumbaraga, di mana dulu orang Belanda kalau ke sini seperti orang sedang fashion show. Jadi jalannya itu seperti sedang memperlihatkan baju mereka yang bagus, yang mahal, atau ngegaya. Maka diberilah nama Jalan Braga. Sekarang jalan ini punya sebutan baru, yaitu kawasan Gisel, Gila Selfie. Nah, yang suka selfie nih ya. Iya, Jalan Braga. Nah, kemudian Jalan Braga ini pasti akan bertanya-tanya, Teis, kenapa sih Jalan Braga selalu macet? Karena kalau macet memang inilah Jalan Braga. Kenapa nggak diperlebar? Kalau diperlebar, kami akan kehilangan 10 bangunan cagar budaya. Dari mana kita tahu nih, kalau melihat ada keramik yang nempel di dinding seperti sebelah kiri ini, nah ini tuh Hellerman. Artinya bangunan itu tidak boleh dipugar karena itu masuk ke dalam cagar budaya. Kita akan tahu seperti ini nih, salah satu contohnya lagi tuh Gedung Gas Negara tahun 1930. Arsiteknya adalah Sumaker dan dulunya bekas tempat menyalurkan gas-gas ke rumah-rumah, karena ini merupakan pertokoan intelek atau toko-toko. Jadi pasti rumah di sini punya bawah tanahnya, karena untuk menyimpan semua barang-barang yang akan dijual di bawahnya, dan gasnya juga disalurkan di dalam sini ya. Nah, ini Jalan Braga ini hanya sekitar 1 kilo, tapi ceritanya sampai mendunia. Kenapa? Karena yang namanya pertokoan di Kota Bandung dimulai dari sini, Jalan Braga. Makanya sampai ada lagunya tuh ya. Tapi kalau di Jalan Braga, dulu ada satu restoran yang sekarang namanya Braga Premier Restoran sebelah kanan. Nah ini, sejak tahun 23, ini restoran yang keramiknya saja sampai ada 2, menandakan bahwa restoran ini tidak untuk sembarangan orang, hanya untuk para sosialita Belanda. Mereka kebanyakan adalah para pemilik perkebunan. Jadi ketika mereka sudah datang ke sini, ke Bandung, menghabiskan waktu weekendnya itu di sini. Mereka Cium, ya, itu adalah dulunya bekas auto handle atau showroomnya mobil-mobil mewah. Jadi mereka jualannya di sana, ya. Kemudian akan teteh, kalau melihat ada monumen putih seperti ini, sekarang di Bandung ada ya, tuh banyak. Itu menandakan bahwa di daerah sini banyak sekali kawasan heritage-nya. Nah, sekarang mohon maaf nih buat rekan teteh, tidak boleh ribut karena kita akan melewati kawasan paling rawan di Kota Bandung, di mana di sini ada Akademi Coklat of Bandung dan guru besarnya adalah si Saeb. Tahu si Saeb yang main di Preman Pensiun. Dia mendirikan yang namanya tempat syutingnya di sini nih, di bawah jembatan sini. Oke, ini dia tempat syuting. Oh, nah ini tempatnya di sini ya. Ini yang suka nonton Preman Pensiun pasti tahu ya. Ini namanya viaduct. Via itu artinya melewati, dan itu artinya sungai. Jadi ini adalah Sungai Cikapundung yang mengalir dari daerah utara ke selatan sepanjang 28 km. Dan sungai inilah yang menjadi sumber air minumnya orang Bandung. Karena nanti akan diproses lagi untuk layak dipakai untuk minum. Sebelah kirinya ini ada namanya Gedung Indonesia Menggugat. Itu adalah gedung pengadilan. Jadi Soekarno ketika di penjara di Banjar dibawa ke sana, kemudian diadili dan dia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Tapi Soekarno membuat pembelaan namanya Indonesia Menggugat. Alhamdulillah dari 4 tahun menjadi 2 tahun saja. Makanya kenapa jalan ini namanya Perintis Kemerdekaan ya. Nah ini juga sama dari Gereja Betel, Gereja Kartua 1925.
Jadi Tadi ya, sebelah sana, kebayang guys. kenapa di sini sampai ada 2 gereja, sebelah sananya ada yang Katolik, yang ini untuk Bethel. Nah ini menurut versinya Belanda, yang namanya pusat kota adalah ini, karena di sini ada wali kotanya dan selalu ada gereja dan juga ada sekolahan. Tapi kalau kita yang hidup di Pulau Jawa mau menganut satu filosofi, yaitu kerajaan Mataram, makanya yang menjadi pusat kota adalah alun-alun ya. Nah, jadi ini dulu waktu zaman Belanda tempat apa? Balai kotanya ya, orang Bandung menyebutnya dengan sebutan Gedung Kapak karena ini dulu gudang kopi, tempat pengepakan kopi. Nah, sekarang tempat wali kota Bandung yang baru, Kang Farhan, karena selama saya 5 tahun menjabat jadi wali kota, saya sekarang serahkan kepada beliau. Ternyata jadi wali kota tidak enak. Ya, nah itu salah satunya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat sebelah kiri ini ada rumah Belanda. Ini dulu, mohon maaf, bekas rumah untuk dalam tanda kutip kupu-kupu yang sering keluar pada malam hari. Dulu namanya Hotel Dong. Kalau sekarang kupu-kupunya tidak siap tiap malam keluar saja ya. Kalau dulu hanya di sini. Ya tapi ini untuk orang Belanda. Dan sebelah kanan ini rumah saya. Cuma saya capek nyapu tiap hari. Jadi akhirnya saya kontrakin saja ke Pangdam Siliwangi. Jadi ini rumah dinas dari Pangdam Siliwangi di sini. Gimana Kang Teteh? Ada yang tahu yang kita naiki namanya apa? Bandros. Bandung itu ongkos. Jadi kita turunnya pakai bus ya, bukan pakai odong. Bukan. Kalau odong-odong itu tidak ada tergaitnya. Kemudian kerjanya nyanyi kalau terlalu odong-odong ya. Nah, kemudian Bandros ini sendiri kalau kita ke Jakarta namanya berubah. Jadi makanan yang disebut dengan kue pancong. Kalau kita ke Jawa Tengah, Jawa Timur namanya gandos. Kalau ke Cirebon namanya dan kencing. Kalau kita di Bandung namanya Bandros. Ayo, ada yang tahu nggak apa singkatan dari Bandros sebagai makanan? Ayo orang Bandung, singkatannya Bandros apa sebagai makanan? Ayo Teteh apa? Cilok, acinya di colok, cireng acinya di goreng, cipai acinya rabai melebar, cilung acinya di gulung, cilur acinya pakai telur, cuangki cari uang jalan kaki, karena tukang cuangki dulu dipikul. Tidak sekarang kayak sekarang cuantor ya, cari uang pakai motor ya. Nah, cimol acinya digembong, nah dimakannya gitu ya. Nah, bandros sendiri ada singkatan bandros di banjur ngajorojos, ketika disiramkan bunyinya ngajios. Nah, baru tahu ya. Jakarta namanya kue pancong. Kenapa dipanggil kue pancong? Karena dibolak-baliknya pakai alat seperti pancong. Jadi kalau Bapak Ibu nanti beli bandros, tolong dengarkan baik-baik. Kalau tidak mendengar suara ngajorojos, berarti bukan yang dibeli bukan bandros, tapi kue cookies. Ya. Nah, kemudian sekarang kita lewat sini, coba orang Bandung tanya, di mana jalan Dago, langsung angkat tangan kasih tahu. Tapi di mana jalan Insinyur Haji Juanda, masih langsung bingung di mana ya. Padahal nama Insinyur Haji Juanda sama dengan nama jalan Dago. Tapi orang Bandung mah kekeh manggilnya jalan Dago. Kenapa dipanggilnya nama jalan Dago? Dago ini kebayang dulu sebelum ada sebelum ada orang-orang Belanda datang ke daerah kawasan kita Bandung. Ini di Bandung ini dulu namanya Negeri Bandung atau Negeri Bandung. Dan pada saat itu hanya ada 2 kasta, yaitu orang-orang dalam golongan orang-orang ningrat dan golongan para petani. Para petani dari Lembang ketika mereka menjual hasil panennya lewat ke sini. Dan ketika mereka lewat ke sini, mereka punya satu kebiasaan berteriak, "Daguan, tungguin, pada dagu saling menunggu." Kenapa? Karena pada saat itu masih hutan belantara. Jalan Dago itu dari bahasa Sunda juga ya, Dago Dagoan. Sama-sama. Makanya sampai kapanpun orang Bandung kan tetap manggilnya jalan Dago ya. Jadi Dago ini adalah kebiasaan orang dulu kalau lewat ke sini selalu saling berteriak ya, tungguin atau pada Dago saling menunggu. Kemudian waktu zaman Belanda ini apa? Perumahan atau rumah-rumah yang kebanyakan adalah rumah peristirahatan. Jadi kawasan elitnya adalah Cipaganti, kemudian Jalan Marta Dinata dan Dago Atas. Nah, jadi itu rumah-rumah elitnya. Sedangkan rumah-rumah para pegawai yang bekerja di gedung sate, di belakang gedung sate daerah kawasan Citarum. Sedangkan Cihampit, kemudian ke belakangnya itu adalah kelasnya pegawai biasa.
Sedangkan untuk orang kitanya di mana? Orang kitanya di daerah selatan ada yang memanggil Babakan Garut berarti orang Garut. Babakan Surabaya artinya orang Surabaya. Babakan Ciamis orang Ciamis. Babakan itu artinya orang yang memulai tinggal di sana disebutnya Babakan. Kenapa Belanda membuat itu? Memudahkan beliau atau mereka untuk mengontrolnya. Oh, di sini orang ini, di sini orang ini. Nah, seperti itu. Kalau di sini Jalan Dago memang kebanyakan adalah orang-orang Belanda yang menengah ke atas. Nah, kemudian ini kita lewat sini. Ini salah satu yang menarik loh. Namanya sekarang Jalan Diponegoro. Tapi orang tua kalau ditanya Jalan Diponegoro banyak yang tidak tahu. Tapi kalau ditanya ke Sibu langsung hafal. Ke Sibu di mana pasti langsung hafal. Tapi kalau ditanya Jalan Diponegoro pasti langsung bingung. Ada yang tahu singkatan apa ke Sibu? Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Jadi lapangan Gasibu itu dulu merupakan tempat latihan atau cikal bakalnya klub-klub sepak bola dari zaman Belanda sampai sekarang. Ya. Nah, kemudian alhamdulillah sekarang di Bandung sudah diperbaiki sejarahnya. Katanya ada yang mengatakan dulu di kota Bandung tidak boleh ada nama jalan Hayam Wuruk, Majapahit dan Gajah Mada. Sekarang sudah boleh, tapi nama Gajah Mada sampai kapanpun tidak boleh. Kenapa? Karena berhubungan dengan perang Pupat, yaitu perang suku Sunda dan suku Jawa. Tapi yang salah, ada yang mengatakan orang Sunda tidak boleh nikah dengan orang Jawa, gak nyambung. Ya, nikah dengan siapa saja boleh, makanya diperbaiki. Dibuatlah nama Jalan Hayam Wuruk, nama Jalan Majapahit. Seperti aja kalau kita ke Jogja, sekarang ada nama Jalan Pajajaran dan Siliwangi. Kalau kita ke Surabaya ada nama Jalan Sunda, artinya mitos menikahnya yang salah. Ya, tapi kenapa nama Gajah Mada tidak boleh? Karena dialah pelaku utama dari perang Pupat. Nah, jadi bukan cuma di Bandung di Tatar Sunda. Nah, ini salah satu yang menarik nih, namanya Gedung Sate. Saya juga bingung, sate ayam atau kambing nih? Yang pasti orang Bandung apa yang dia lihat itulah yang dikatakan. Kenapa panggil Gedung Sate? Karena bentuknya atapnya seperti tusuk sate. Tapi saya bersyukur juga sih, cuma kalau pada saat itu yang viral duluan Cilok. Orang Bandung pasti panggilnya Gedung Cilok, bahaya ya. Dan ini kenapa orang Bandung panggil Gedung Sate? Karena dulu memang orang Bandung melihat seperti bentuknya sate. Ibu saya bilangnya bukan Gedung Sate dulu, namanya Gedung GB, Government Bedrijven bahasa Belanda. Orang Sunda suruh ngomong bahasa Belanda susah. Sudah yang gampang saja manggilnya Gedung Sate. Ada berapa satenya? Ada 6. 6 itu adalah jumlah dana atau uang yang dikeluarkan untuk membangun Gedung Sate, membutuhkan dana 6 juta golden atau sekitar 672 miliar kurang lebihnya. Kalau sekarang mungkin sudah lebih ya, mungkin sudah triliun. Dan Gedung Sate ini agak teteh kalau masuk ke atas, paling atas sekali itu bisa melihat ada kaca-kaca. Itu tempat biasanya menyimpan sirene, dan sirene itu dulu akan dibunyikan kalau ada perang. Kalau sekarang masih dibunyikan nggak? Masih. Yaitu pas ulang tahunnya Indonesia. Sudah pernah masuk ke museum ini belum? Masuk, nanti bisa lihat ada bebatuan, ada juga segala macam. Masuk ke museum sini nih. Cuma tidak ada satu batu yang ada di sana. Batu apapun ada, tapi batu ginjal nggak ada di sana. Ya, nah itu adalah salah satu tempat penelitian atau laboratorium untuk meneliti bebatuan atau juga meneliti Gunung Merapi. Nah, tapi kalau Bogor berbeda, Belanda mempergunakan Bogor untuk meneliti tanaman. Makanya berbeda dengan yang di Bogor. Kalau Bogor lebih ke konsennya ke tanaman, kalau di sini konsennya ke bebatuan dan juga Gunung Merapi. Nah, sekarang kita ke sini nih, namanya kawasan Citarum. Coba perhatikan selatan Teteh, kawasan di sini masih kita bisa lihat rumahnya masih memakai atap sirap. Oh, atap sirap itu seperti itu. Mana ya atap sirap? Atap sirap. Atap sirap itu memakai kayu ulin. Dan biasanya memang rumah-rumah di sini dulu diharuskan memakai atap sirap dan tidak boleh rumahnya lebih tinggi daripada gedung sate. Kenapa? Karena porosnya, pandangan utamanya adalah gedung sate. Dan kebanyakan rumah-rumah di sini adalah orang-orang yang bekerja di gedung sate, tapi mereka punya jabatan atau ini juga punya pangkat lah mungkin ya. Nah seperti itu. Jadi mereka tinggal di sini
Nah, rumah mereka tidak boleh. Ini kawasan yang rumahnya juga besar-besar, kebanyakan rumahnya memang untuk orang-orang yang bekerja di gedung sate. Kemudian sebelah kiri ini ada Nah, namanya ini saya pernah nonton di sini juga ya. Pasar Sobo. Jadi kalau Jakarta punya Sobo, Pasar Bandung juga Cilaki, ada. saya nyebutnya. Cuma di Bandung shoppingnya sambil jongkok. Nah, makanya dipanggilnya Pasar Sobo, shoppingnya sambil jongkok. Tidak boleh sambil berdiri. Ya, kalau berdiri atau nungging nggak boleh tuh ya. Kemudian sebelah kanan ini tempat saya dengan Kang Uje sempat main film. Kebetulan saya yang memerankan menjadi Milea-nya dan ini Dilannya. Ini Kalau yang mau dibuat dengan Dilan, Milea ya. dan Dilan, mohon maaf nanti tunggu selesai turnya ya. Jadi ini dulu zaman Belanda, dulu Ini, sekolah guys. kejuruan. Dan Dulunya terakhir tahun SMK ini. 70-80 di Indonesia ini atau di Bandung sekolahnya kalau tidak SPG, SGO atau SMEA. Kemudian berubah menjadi SMK atau SMA. Ada di sini juga dulu sekolah kejuruan, ya. Nah ini kalau bagi yang mau buka puasa datang ke jalan sini, ini nanti menjelang sore sudah tempat wisata kuliner di sini. Nah, kuliner di sini apa? Kebanyakan kaki lima. Tapi kalau kulinernya resto dari sini belok ke kiri itu ada resto-resto yang memang sedikit berbeda. Banyak makanan yang kita di sini ke kiri. Ini udah resto-resto yang Ini resto-resto kelasnya di sini besar ya. Kemudian sebelah kanan ini mah tempat untuk belanja, shopping-shopping baju. Sedangkan ke jalan Lombok sini ini kalau lagi tidak puasa biasanya jam 6 sampai jam 11 ada tempat nongkrong makan di sebelah ini yang tenda merah. Ini tempat makan menikmati makanan khas dari Pontianak. Pontianak. Nah, jadi makanan nanti kita khas wajib dari ke sana, Kalimantan, guys. Pontianak tuh. Tapi Kita kalau cobain yang ya. paling seneng kalau kesini yaitu makan bakso yang tenda biru karena lagi puasa jadi tutup. Ini yang tenda biru ini nih. Nah ini terkenal karena yang jualannya ganteng kayak Ariel Noah. Oh, gitu. Jadi yang pernah dengar nggak di Bandung ada yang jualan bakso? Kita next bakal ada ke situ jualan ya. Asyik ganteng, nah yang tadi tuh di sana. Jadi kalau makan di sana toppingnya ceker balado atau iki balado, pas kepedesan pandang wajah Kang Panji hilang pedesnya nanti. Nah boleh. Jadi yang mau melihat Kak Ariel yang asli susah yang KW saja dulu ya. Nah, kita tinggalkan dulu kawasan apa namanya Jalan Lombok, karena Jalan Lombok ini dari sana sampai ke sana itu adalah kawasan kuliner. Di pojok sana ada bakso kampung. Kenapa saya bilang bakso kampung? Karena baksonya biasanya ada togenya, ada sounnya, ada sayurnya. Beda dengan bakso yang biasa dijual di restoran-restorannya. Sekarang kita akan masuk kawasan cerita horor.